Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1.A.8 Koneksi Antar Materi, oleh Mami Junianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Kesimpulan dan refleksi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Dari segi guru, saya hanya sebatas transfer ilmu. Yang kedua, guru berhasil kalau murid nilainya mencapai KKM. Dan yang ketiga, masih menyamaratakan pembelajaran. Dari segi murid, saya menganggap murid saya seperti kertas kosong yang bisa saya isi dengan bebas. Yang kedua, murid berhasil adalah yang sudah mencapai KKM. Yang ketiga, penanaman budi pekerti biasanya dilakukan dengan ancaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya yaitu satu, tujuan pendidikan itu hanya menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, pendidikan juga menanamkan budi pekerti. Dalam pembelajaran modul 1.1 ini, saya menyimpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu satu, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, kodrat anak itu bermain. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Dan keempat, pendidikan dipekerti. Pendidikan adalah menuntun. Menurut teori tabula rasa, memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong bagaikan kertas putih. Namun dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang akan menyebar benih. Anak bukanlah sebuah benda yang bisa kita bentuk sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Namun, anak merupakan benda hidup yang mempunyai kodrat alam sendiri. Kita tidak bisa mengubah kodrat alam anak. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki kodrat alam anak dengan cara menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat zaman mereka. Sebenarnya itu tercakup dalam trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarsa di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau dukungan. Kodrat anak bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Jadi, dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harusnya terletak dalam pangkuan Bapak Ibu atau dibilang sebagai guru, kita harus bisa memposisikan diri kita seperti orang tua. Karena dengan posisi ini kita dapat menciptakan berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih orang tua kepada anak tak terbatas. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan semangat. Budi merupakan cipta rasa karsa atau kehendak kemauan. Pekerti merupakan tenaga. Jika cita rasa karsa, kehendak atau kemauan bersatu dengan tenaga akan menimbulkan suatu keselarasan atau refleksi diri. 1. Guru dan murid harus berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang harmonis sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, merdeka belajar akan terwujud jika kolaborasi guru dan murid untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing sehingga terwujud kesejahteraan murid dalam belajar. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan sistem Among dalam pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang keempat, menanamkan budi pekerti dengan mengintegrasikan budaya sekitar. Demikian paparan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.